Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa salaf ittiba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berjumpa kembali di kajian online Salaf Ittiba pembahasan kitab Ushulus Sunnah dengan syarah Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu taala. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas tentang ucapan muallif, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di awal kitabnya beliau mengatakan usulus sunnati indana. Pokok-pokok sunnah yang ada di sisi kami. Ini tiga kata ini sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan kita sebelumnya. Bahwa ucapan usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah yang ada di sisi kami, yaitu beliau ingin menjelaskan bahwa apa yang akan disampaikan oleh beliau itu semuanya merupakan pokok-pokok sunnah. Ya, pokok-pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Yang tidak boleh seorang muslim menyelisihi pokok-pokok tersebut. Adapun ucapan beliau indana, di sisi kami, bukan yang dimaksudkan hanya eksklusif bagi Imam Ahmad dan murid-muridnya saja. Bukan hanya eksklusif bagi orang yang menganut atau orang-orang yang menganut mazhab Hanabilah atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidak. Tapi yang dimaksud dengan kata-kata indana di sisi kami, maksudnya adalah di sisi kami yang mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, mengikuti para salafus saleh, yaitu para ulama-ulama, para imam-imam yang hidup di zaman tersebut. Itu yang dimaksud dengan kata-kata di sisi kami. Maka masuk di dalamnya para imam-imam yang empat. Ya, masuk di dalamnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Masuk pula di dalamnya Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Masuk pula di dalamnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, semua imam-imam masuk dalam kata-kata indana, di sisi kami. Karena mereka semua sepakat di atas usul yang satu ini. Ya, kita lanjut ke ucapan beliau, yaitu ucapan Imam Ahmad berikutnya. Usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka, meneladani mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di syarah Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullah di halaman 111, di situ beliau membuat bab yang berjudul At-Tamassuk bisabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita menukilkan dalil-dalil tentang berpegang teguh dengan para sahabat Nabi, dengan jalannya para sahabat Nabi, ada pertanyaan, kenapa Imam Ahmad bin Hanbal
kok mengatakan berpegang langsung dengan para sahabat Nabi? Kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan at-tamassuku bil kitabi was sunnah? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kok langsung berpegang teguh dengan para sahabat Nabi SAW? Nah, ini kata para ulama, karena Al-Quran dan Sunnah itu sudah otomatis masuk ke dalam para sahabat Nabi SAW. Jadi di sini beliau meringkas. Karena para sahabat Nabi sudah pasti berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak perlu lagi disebutkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung disebutkan berpegang teguh dengan para sahabat Nabi SAW. Kemudian alasan yang kedua adalah kalau disebutkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah saja, maka ini tidak ada bedanya dengan ahlul bid'ah. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di luar ahlus sunnah. Semua firqah yang ada di luar ahlus sunnah, mereka semua mengklaim bahwa mereka ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak kita dapati satupun firqah di luar ahlus sunnah yang mereka menyatakan diri kami tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini multitafsir. Bisa ditafsirkan, diinterpretasikan dengan penafsiran-penafsiran orang-orang. Ya, sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wahal kharajatil khawarij wa'tazilatil mu'tazilah wa rafadatil rawafid wa maftaraqatil ummah ila 73 firqah illa bita'wilil fasid. Dan tidaklah khawarij itu menjadi khawarij. Dan tidaklah Mu'tazilah itu menjadi Mu'tazilah. Dan tidaklah Rafidah menjadi Rafidah. Dan tidaklah umat terpecah menjadi 73 golongan. Ya, tidaklah umat terpecah menjadi 73 golongan dengan pemikiran-pemikiran yang ada, kecuali penyebabnya cuma satu, yaitu pemahaman yang rusak terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka seorang yang ingin membangun akidah sesat apapun, dia bisa mengambil ayat. Dia bisa menunggangi ayat, bisa menunggangi hadis Nabi SAW untuk mendukung akidah sesatnya. Bisa? Bisa. Dan itu yang terjadi pada firqah-firqah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya beliau langsung menegaskan bahwa pokok sunnah yang ada di sisi kami adalah berpegang teguh dengan jalannya para sahabat. Al-Quran dan As-Sunnah itu kita pahami dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Inilah yang membedakan kita dengan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu mereka. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ucapan tokoh-tokoh mereka. Ra'yu, pendapat-pendapat tokoh-tokoh mereka. Ya, atau dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri, mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyun, kita berbeda dengan mereka karena kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para sahabat An-Nabi SAW. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan, yaitu misalnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 115. Ya, dalil wajibnya kita berpegang dengan jalannya para as-sahabah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kebenaran, dijelaskan jalan petunjuk kepadanya, ya, setelah terang benderang jalan petunjuk kepadanya, dan dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami kuasakan dia. Kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya. Dan nanti di akhirat kami akan panggang dia di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maksud daripada ucapan atau firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang dijelaskan petunjuk kepadanya, bukan maknanya orang tersebut mengatakan saya menentang Rasul. Saya kira nggak ada orang Muslim yang mengatakan demikian. Sesesat apapun, ana rasa tidak ada yang mengatakan saya menentang Rasul. Hanya orang-orang kafir yang mengatakan demikian. Tapi apa yang disebut, yang dimaksud dengan menentang Rasul setelah dijelaskan jalan petunjuk adalah yaitu ketika dijelaskan kepadanya, ini loh akidahnya Rasul. Ini loh yang dipahami oleh Nabi SAW.
Ini loh ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata dia memilih jalan lain. Dia memilih akidah yang lain. Dia memilih ibadah yang lain selain daripada apa yang telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut menentang Rasul. Meskipun mulutnya, lisannya tidak pernah mengatakan saya menentang Rasul. Tapi ketika dia menolak sunnah, dia menolak akidah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang disebut menentang Rasul. Nggak cuma cukup menentang Rasul, dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Nah, di sini poinnya. Wajibnya berpegang teguh dengan para sahabat Nabi. Karena ketika ayat ini turun, yang dimaksud dengan orang-orang beriman adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita pahami dari ayat ini bahwa barang siapa yang menentang Rasul, kemudian dia memilih jalan lain, memilih pemahaman lain terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pilih pemahaman lain selain pemahamannya para sahabat. Diancam oleh Allah, kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya. Kami kuasakan dia dalam kesesatannya. Kami biarkan dia dalam kesesatannya. Ini siksa di dunia. Bagaimana seorang dia meyakini sesuatu yang sesat, namun dia merasa enjoy dengan kesesatannya. Dia merasa pede dengan kesesatannya. Ini azab di dunia. Adapun di akhirat, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Maka kalau ingin selamat dari neraka jahanam, jangan mengikuti pemahaman lain selain pemahamannya orang-orang beriman, yaitu pemahaman para as-sahabah. Maka di sini jelas wajibnya kita berpegang dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadis yang panjang dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan hadis wasiat perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam cuplikannya, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan menyaksikan perpecahan yang banyak. Dan sungguh benar sabda Nabi SAW. Kita lihat bagaimana perpecahan di antara kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Ini bukan perpecahan perselisihan dalam masalah fikih ijtihadi. Bukan masalah perkara-perkara yang sifatnya ada ijtihad di situ. Tidak. Bukan perpecahan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki, dengan mazhab Maliki, dengan mazhab Hambali. Tidak. Bukan perpecahan mazhab. Tapi yang dimaksud di sini adalah perpecahan manhaj. Yaitu perpecahan dalam masalah metode memahami dalil. Ya, perpecahan dalam metode memahami dalil. Maka Nabi berpesan, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan berpegang dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Di sini menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan para sahabat yang diwakilkan oleh para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ucapan Nabi berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ur-rasyidin bukan berarti ada dua sunnah di sini, yaitu sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Seakan-akan kalau kita hanya memahami secara zahirnya, seakan-akan sunnahnya Nabi berbeda dengan sunnahnya para khulafa ur-rasyidin. Padahal tidak. Yang dimaksud kata para ulama berpegang dengan sunnah Nabi yang dipahami dengan sunnahnya para khulafa ur-rasyidin. Dipahami dengan pemahamannya para khulafa ur-rasyidin. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Wa kadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah. Sama halnya dengan hadis tentang perpecahan umat. Nabi mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali hanya satu golongan saja. Ketika ditanya siapa mereka, Nabi mengatakan hiya ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu mereka yang berada, mereka yang kondisinya, pemahamannya sebagaimana aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya.
yaitu pemahaman terhadap agama sebagaimana pemahaman Nabi dan para sahabat. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiya falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang mencari suri tauladan, maka hendaklah dia menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Kata Abdullah bin Mas'ud, disebabkan karena mereka, yaitu para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman. Mereka orang-orang yang paling dalam ilmunya, para sahabat ini. Wa aqallaha takallufan. Dan mereka orang yang tidak neko-neko dalam beragama. Wa aqwamaha hadiyan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan. Dan mereka lah para sahabat, orang-orang yang paling baik kondisi mereka. Hum qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah kaum yang memang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya, menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang, dalam berdakwah. Allah tahu tipe-tipe manusia di antara semua ciptaan Allah, manusia semua ciptaan Allah, Allah pilih para sahabat inilah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, model-model seperti kita, seperti anak, antum, nah ini memang Allah pilih kita untuk hidup di zaman sekarang yang memang Islamnya sudah mapan. Allah sengaja tidak memilih kita, memilih antum untuk hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah tahu model-model seperti kita nggak cocok hidup di zaman tersebut. Keimanan kita itu nggak cocok hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita tahu bahwa perbedaan kita dengan para sahabat itu bukan hanya sekedar perbedaan zaman, tidak. Karena ada orang-orang di luar sana, mereka mengatakan kita sama sahabat ini hum rijal nahnu rijal. Mereka itu manusia biasa. Kita manusia biasa juga. Ya, tidak ada yang istimewa. Melainkan perbedaan kita dengan mereka cuman zaman. Kita kalau bisa keimanan kita bisa selevel dengan Abu Bakar, bisa selevel dengan Umar. Hanya sekedar ya nasib kita hidup di zaman sekarang. Tidak. Bukan sekedar berbeda zaman, tapi berbeda iman. Ya, berbeda iman antara kita dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenali keutamaan-keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim. Dan ikuti jejak-jejak para sahabat. Yaitu ikuti pemahaman-pemahaman mereka. Fa'innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena para sahabat itu sungguh berada di atas petunjuk yang lurus. Ya, ini disebutkan para sahabat secara global, bukan individu-individu para sahabat. Adapun kalau individu-individu para sahabat, maka iya kita katakan para sahabat individunya itu bisa salah dan bisa benar. Tapi kalau keseluruhan apa yang disepakati oleh para sahabat, maka itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, dan wajib untuk kita ikuti. Wa kana Ibnu Aun yaqul, berkata Ibnu Aun, rahimallah, rajulan lazima hadzal athar wa radiya bihi wa in istafqalahu wastabta'ahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Aun, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang istiqamah, yang komitmen di atas jalannya para sahabat. Dan dia ridho untuk berada di atas jalannya para sahabat meskipun dia berat. Ya, meskipun dia berat menjalankan pemahaman para sahabat ini. Meskipun dia tertatih-tatih, terbata-bata untuk mengikuti pemahaman para sahabat ini. Meskipun dibully, atau mungkin dia dikucilkan, atau mungkin dia diusir, atau mungkin dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka semoga Allah merahmati orang-orang seperti ini. Kemudian kita ringkas di sini ada ucapan yang menarik dari Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah menasehati, memberikan wasiat wejangan kepada para pegawai-pegawainya. Ya, wassa ba'da ummalihi. Dia pernah menasehati atau memberikan wasiat kepada
sebagian pegawai-pegawainya. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Wal iktisadi fi amrihi. Dan agar engkau komitmen, ya, agar engkau mencukupkan diri dengan sunnah Nabi SAW. Wattiba'i sunnati Rasulillah SAW. Dan engkau mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa tarki ma ahdatsal muhdithun ba'dahu fima jarat bihi sunnatuhu. Dan aku wasiatkan engkau untuk meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh para ahlul bid'ah. Ya, diada-adakan oleh para ahlul bid'ah setelah ada sunnahnya dari Nabi SAW, namun justru dimunculkan perkara-perkara bid'ah oleh mereka. Maka tinggalkan ini. Waqufu ma'unatahu. Ya, dan cukupkan dengan sunnahnya Nabi SAW. Wa'lam annahu lam yabtadi insanun bid'atan illa qaddama laha qablaha ma huwa dalilun 'alaiha wa ibratun fiha. Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya tidaklah seseorang melakukan kebid'ahan, berbuat bid'ah atau memunculkan bid'ah dalam agama, melainkan pasti sebelumnya sudah ada dalil tentang bid'ah tersebut. Nah, ini yang tadi kita katakan, orang ketika memunculkan bid'ah, baik itu bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah, pasti dia sudah memunculkan dalilnya terlebih dahulu. Pasti itu. Ya, maka tidak cukup kita hanya berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang dengan dalil, tidak. Harus kita ikat itu dengan pemahaman para sahabat. Fa'alaika biluzumi sunnah, maka hendaklah engkau komitmen untuk berjalan di atas sunnah. Fa'innahu laka bi'idnillahi asmah. Karena dengan sunnah itu, engkau dengan izin Allah akan dijaga oleh Allah, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna man sanna sunana qad alima ma fi khilafiha minal khata'i wazzalali wa ta'ammuki wal humki fa inna sabiqina an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kufu wa kanu hum aqwa 'alal bahfi wa lam yabhathu. Kata beliau, dan ketahuilah, apabila seseorang yang berjalan di atas sunnah, maka kalau dia benar-benar berjalan di atas sunnah, komitmen dengan sunnah, sungguh dia tahu bahwasanya tindakan-tindakan yang menyelisihi sunnah tersebut itu merupakan sebuah khata', sebuah kekeliruan, ya, sebuah kesalahan, sikap ghulu, berlebih-lebihan, dan itu merupakan sikap al-humku, yaitu kedunguan atau kebodohan. Dan ketahuilah juga, generasi terdahulu dari umat ini, yaitu para salafus saleh, mereka menahan diri, mereka berhenti dari perkara-perkara yang memang padahal ilmu mereka mampu untuk membahasnya. Seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya ilmu yang cukup untuk mendalami, ngobok-ngobok sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena memang itu perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Ya, mereka tidak terlalu mengobok-ngobok tentang perkara-perkara akidah, tidak terlalu membahas lebih dalam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti mereka tahu bahwa nanti hal itu akan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Maka cukupkan diri dengan apa yang telah para sahabat mencukupkan diri dengannya. Ini wasiat emas dari Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kata beliau, wa'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman atau musliman. Musalliman. Kata beliau, ketahuilah bahwa tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai dia mengikuti, membenarkan, dan dia pasrah berserah diri. Maksudnya berserah diri dengan sunnah Nabi SAW. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfunahu ashabu Muhammadin SAW faqad kadzdzabahum. Maka barang siapa yang mengklaim, menganggap bahwa ada perkara-perkara di dalam Islam, ya, ada perkara-perkara di dalam Islam
yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan diri dengan perkara tersebut. Atau saya ulangi, barang siapa yang menganggap masih tersisa di dalam Islam hal-hal yang tidak diketahui oleh para sahabat Nabi, seperti bid'ah-bid'ah yang ada sekarang, maka kita munculkan pertanyaan, apakah para sahabat Nabi mengetahui hal tersebut? Apakah para sahabat Nabi mengerjakan hal tersebut? Maaf, apakah para sahabat Nabi meninggalkan suatu perkara yang memang jelas di dalam Islam, tapi ditinggalkan oleh para sahabat Nabi? Ini mustahil, nggak mungkin. Barang siapa yang menganggap para sahabat Nabi meninggalkan sesuatu yang jelas di dalam Islam, artinya yang jelas pahalanya di dalam Islam, atau meninggalkan suatu kebenaran di dalam Islam, ditinggalkan sama para sahabat Nabi, faqad kadzdzabahum, sungguh dia telah mendustakan para sahabat Nabi. Karena tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi. Ada akidah dari Nabi, langsung diyakini oleh para sahabat. Ada ibadah dari Nabi, langsung dikerjakan oleh para sahabat. Tidak ada yang tersisa. Wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim. Maka cukuplah orang yang menganggap demikian, dia telah memecah belah agama ini. Dia telah mencaci maki, menghinakan para sahabat Nabi. Kata Imam Al-Barbahari, wa huwa mubtadi'un dhalun muhdithun fil islami ma laisa fihi. Maka orang seperti ini dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang sesat, dia orang yang mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam Islam yang tidak ada di dalam Islam. Nah, ini ucapan yang tegas dari Al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala. Kita lanjut ke poin berikutnya atau bab berikutnya. Kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah, aqwalul a'immah fi fadli al-ashabi radhiyallahu anhum. Di sini beliau mengumpulkan ucapan para a'immah, para imam-imam tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, was-sahabatu radhiyallahu anhum yambagi ayyuttaba'u. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diikuti. Wa alla tuhjara sunnatuhum wa tariqatuhum. Dan tidak boleh seseorang itu meninggalkan sunnah-sunnah para sahabat, ya, ajaran-ajaran pemahaman para sahabat atau tariqah mereka, jalan mereka. Faman hajaraha wa hada anha syadda wa man syadda syadda finnar. Maka barang siapa yang menghajir, memboikot, meninggalkan ajaran para sahabat Nabi, pemahaman para sahabat Nabi, atau dia menyelewengkan, atau dia menyimpang dari ajaran para sahabat Nabi SAW, maka sungguh dia tergelincir, nyungsep, nyosot. Dan barang siapa yang nyungsep, ya, yang tergelincir tadi, yang kepleset, maka dia terpeleset ke neraka juga. Tadi ayatnya, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Diancam sama Allah. Yang tidak ikut pemahaman para sahabat, maka neraka tempatnya. Wa aqwalul a'imma fi amril ashabi radhiyallahu anhum la takadu tuhsa adda. Dan ucapan para ulama, ucapan para imam-imam tentang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu tidak bisa dihitung. Begitu banyaknya ucapan para imam, ucapan para ulama salaf terdahulu tentang keutamaan para sahabat Nabi. Dan inilah sebagian dari ucapan mereka, terutama ucapan imam yang 4. Dimulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Tapi kita mulai yang pertama, min aqwali Abi Hanifah fi sahabah radhiyallahu anhum. Di antara ucapan quotes dari Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit rahimahullahu taala tentang para sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, sebagaimana dinukilkan dalam kitab yang dinisbatkan kepada beliau, yaitu Al-Fiqhu Al-Akbar. Kata Imam Abu Hanifah, wala nadhkuru ahadan min sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bi khair. Dan kita tidak boleh menyebut seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita sebut dia dengan kebaikan-kebaikan.
Kita menyebut para sahabat dengan ucapan radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Atau kita ketika mengisahkan tentang para sahabat, kita kisahkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini jalan sunnah. Ini manhaj kita. Maka kalau Anda melihat ada seorang dai yang dia itu suka mengorek-ngorek keburukan-keburukan para sahabat tanpa ada keperluan di situ. Ya, tanpa ada maksud atau tanpa ada keperluan yang hendak ingin dicapai, tidak. Tapi memang sengaja dia ini membongkar ya aibnya para sahabat, ketergelinciran para sahabat. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk menanamkan kepada kaum muslimin agar mereka meragukan kredibilitas kesolehan para sahabat Nabi. Nah, ini terutama dihembuskan oleh orang-orang yang memang memiliki pemikiran Rafidhah, pemikiran Asyiah, atau yang semisal dengannya. Kemudian kata beliau di kesempatan yang lain, beliau mengatakan wala natabarra'u min ahadin min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nuwali ahadan duna ahadin. Kata beliau, dan kita tidak menyangkal seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lebih lanjut, perlu kita dudukkan terlebih dahulu tentang definisi sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan siapa sahabat, maka mereka hanya memiliki 3 syarat. Seorang disebut dengan as-sahabah. Yang pertama adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertemu meskipun dia ini seorang yang buta, tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berjumpa dengan Nabi. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Dia seorang sahabat yang buta, tapi dia disebut sahabat karena bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mu'minan bihi, atau masih yang pertama, dia bertemu itu dalam keadaan terjaga, langsung bertemu dengan Nabi di zaman ketika Nabi hidup. Adapun kalau orang-orang di zaman sekarang mengaku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, maka ini tidak disebut sahabat. Ya, bertemu dengan Nabi dalam mimpi ada. Nabi SAW mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata Nabi, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia sungguh benar-benar melihat aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai fisikku, menyerupai diriku. Nah, kalau ada orang yang bertemu Nabi di dalam mimpinya, sesuai dengan syama'il, ya, sesuai dengan ciri-ciri Nabi SAW yang disebutkan oleh para sahabat, maka dia bertemu Nabi. Tapi apakah orang itu menjadi sahabat? Tidak. Atau misalnya ada orang-orang di zaman sekarang, setelah Nabi wafat, ini yang lebih aneh lagi, dia mengaku bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Maka ini harus kita dustakan, mustahil. Ada seorang yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Ya, tidak ada. Karena tidak dinukilkan dari seorang sahabat pun, Abu Bakar, Umar, bahkan putri beliau Fatimah. Ya, putri kesayangan beliau Fatimah, istri-istri yang ditinggal sama Nabi SAW, tidak ada satupun yang melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Padahal mereka orang-orang yang disayang oleh Nabi. Orang-orang yang dicintai Nabi SAW. Lah kok bisa ada ratusan tahun setelah itu, Nabi nggak kenal siapa dia, delok raine yo gak tahu, lihat mukanya saja nggak tahu. Tahu-tahu Nabi bertemu dengan dia dalam keadaan terjaga. Nah, ini harus kita dustakan. Meskipun ngaku dzurriyyah Nabi SAW. Ya, wajib untuk kita dustakan. Nah, maka dalam keadaan terjaga, yaitu ketika Nabi hidup di zamannya. Mu'minan bihi, syarat yang kedua adalah beriman dengan Nabi SAW. Karena kalaupun dia dalam keadaan terjaga, kemudian dia bertemu Nabi di zaman tersebut, tapi tidak beriman, maka tidak disebut sahabat. Abu Jahal bertemu Nabi. Abu Lahab, Abu Talib, Al-As bin Wa'il, Al-Walid ibn al-Mughirah, Abdullah bin Ubay ibn Salul. Nah, mereka bertemu Nabi, namun tidak beriman dengan Nabi. Kemudian yang ketiga adalah wa mata ala dzalik, dan dia mati dengan membawa keimanan itu. Karena ada sebagian orang-orang, terutama setelah Nabi wafat, di awal-awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ada banyak di antara orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi sebentar, ya. Namun setelah Nabi wafat, mereka murtad, keluar dari Islam.
Ini yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika di awal kekhalifahan beliau. Baik, maka kata beliau, kata Imam Abu Hanifah, kami tidak menyangkal seorang pun dari sahabat Nabi. Artinya, di antara semua orang-orang yang masuk dalam 3 syarat tadi, bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas keimanannya, kami tidak menyangkal seorang pun di antara mereka. Nah, ini berbeda dengan definisi sahabat yang dipakai oleh ahli bid'ah. Seperti misalnya Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir ini mereka menganggap sebagaimana Taqiyuddin An-Nabhani, mereka menganggap atau dia mengatakan bahwa definisi sahabat itu dia itu minimal pernah ikut berjihad sekian kali bersama Nabi. Atau dia itu minimal 3 tahun menemani Nabi SAW. Maka kalau dipersyaratkan seperti itu, banyak para sahabat-sahabat Nabi yang dikeluarkan dari jajaran para sahabat. Dipecat dari jajaran para sahabat Nabi. Abu Hurairah hanya sebentar bertemu Nabi SAW. Beliau yang banyak meriwayatkan hadis, ketika tidak lagi dianggap sebagai sahabat, maka hadis-hadis yang beliau riwayatkan dibuang begitu saja. Kredibilitas beliau juga hilang begitu saja. Maka ini batil. Ya, Imam Abu Hanifah menegaskan kami tidak menyangkal seorang pun dari para sahabat Nabi SAW. Dan juga kami tidak terlalu loyal terhadap salah seorang pun di antara mereka. Di sini maksudnya adalah melebih-lebihkan para sahabat, seperti misalnya menganggap bahwa sahabat tertentu itu pendapatnya pasti benar, individu sahabat ini itu tidak mungkin salah dan lain sebagainya. Enggak. Ahlussunnah sebagaimana biasa pertengahan. Para sahabat manusia biasa, individu-individu mereka juga tergelincir dalam kesalahan. Dia juga tergelincir dalam kesalahan. Namun kebaikan-kebaikan mereka itu begitu luas. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Imam Abu Hanifah mengatakan maqamu ahadihim, yakni ashaban Nabi SAW ma'a Rasulillah SAW sa'atan wahidah khairun min amali ahadina jami'a umrih wa intal. Kata beliau, kedudukan para sahabat Nabi, kedudukan salah seorang di antara para sahabat Nabi, tatkala bersama Nabi SAW sejenak. Jadi para sahabat ini duduk bersama Nabi, ketemu Nabi sebentar saja. Itu ketemunya seorang sahabat dengan Nabi sebentar kok, meskipun cuma sak kelebetan, atau dia duduk bermajlis dengan Nabi SAW sesaat saja, itu lebih baik daripada amalan yang kita kerjakan sepanjang usia kita, meskipun usia kita panjang. 1000 tahun misalnya usia kita. Beramal, terus beramal. Itu tidak lebih baik daripada duduknya sahabat bersama Nabi yang cuma sebentar saja. Ya, maka dari sini tidak ada yang bisa menyamai level keimanan para sahabat Nabi SAW. Sesoleh apapun dia, segiat apapun dia beribadah, ya segiat apapun dia beribadah, sampai mungkin sujudnya, dia saking sering sujudnya sampai kulitnya ngelupas katakanlah. Ya saking seringnya dia puasa sampai badannya kurus ceking misalnya. Sesoleh apapun dia, tidak akan mungkin bisa menyamai level para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi punya keistimewaan yang tidak kita miliki, yaitu mereka berjumpa Nabi SAW, bermajlis dengan Nabi, meskipun sebagian di antara mereka cuma sebentar bertemu Nabi SAW. Tapi itu tidak sebanding, tidak bisa dibandingkan dengan amalan orang-orang setelahnya, meskipun sepanjang usianya. Waqala rahimahullah, Imam Abu Hanifah mengatakan dalam kesempatan yang lain, wa nuqirru bi anna afdhala hadhil ummah ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin As-Siddiq, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita mengakui bahwa sebaik-baik manusia di antara umat Islam ini, sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini tingkatan manusia terbaik di antara umat Nabi SAW sampai akhir zaman nanti. Yang pertama Nabi.
Kemudian langsung setelah Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar, Utsman, dan Ali. Meskipun ada di antara para ulama-ulama terdahulu yang berselisih tentang mana yang lebih dahulu, Utsman ataukah Ali bin Abi Thalib. Ini khilaf dalam masalah furu'ul akidah, cabang akidah, yang tidak mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah. Namun setelah itu para ulama sepakat bahwa Utsman lebih afdol daripada Ali. Ini yang lebih mengutamakan Ali di atas Utsman, ini yang disebut sebagai, dalam istilah para ulama-ulama terdahulu, itu yang disebut dengan at-tasyayyu'. Ya, itu yang disebut dengan at-tasyayyu', yaitu seorang yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan. Jadi hati-hati dengan syubhatnya sebagian orang yang punya pemikiran Rafidhah yang mengatakan bahwa itu banyak di antara perawi-perawi hadis yang disebutkan mereka ini tasyayyu'. Kan berarti Syiah itu diterima. Maka jawabannya beda. Tasyayyu' yang dimaksud di situ adalah hanya sekedar lebih mengutamakan Utsman bin Affan, lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Tapi mereka tetap menghormati, bahkan mengakui kekhalifahan Abu Bakar, mengakui kekhalifahan Umar. Ya, mereka bahkan menganggap Umar, Abu Bakar dan Umar sebagai manusia terbaik setelah Nabi SAW. Mereka akui. Hanya saja mereka lebih mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan. Ini yang disebut dengan at-tasyayyu'. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah, mereka bukan cuma mengutamakan Ali di atas Utsman, tapi mereka mengkafirkan Utsman bin Affan, mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Umar ibn Khattab, istri-istri Nabi SAW, para sahabat semuanya, hanya segelintir yang tidak dikafirkan. Maka hati-hati. Terkadang seorang ketika melihat dalam kitab-kitab hadis, iya memang disebutkan, ada perawi-perawi yang memang disebutkan dia ini at-tasyayyu'. Ada tasyayyu'-nya. Tapi bukan berarti itu berakidahkan Syiah seperti Syiah yang ada di zaman sekarang, la'anahumullah. Tapi kita lanjutkan kata Imam Abu Hanifah, hampir mirip dengan tadi. Beliau mengatakan afdhalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, thumma naquffu an jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bidzikrin jamil au bidzikrin jamil. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian kita menahan diri dari semua para sahabat-sahabat, kita menahan diri kecuali kita menyebutkannya dengan penyebutan yang baik. Ya, kita menahan diri dari mereka, artinya kita tidak mengobok-ngobok kehormatan mereka, tidak menguak-nguak aib mereka. Ya, kita tidak menyebutkan mereka kecuali dengan penyebutan-penyebutan yang baik. Tapi kita lanjut ke poin berikutnya, min aqwalil Imam Malik fis sahabah radhiyallahu anhum. Di antara ucapan Imam Malik Ibn Anas rahimahullah taala tentang kedudukan para sahabat. Qala Malik Ibn Anas, berkata Imam Malik bin Anas seperti yang dinukilkan oleh Abdullah Al-Ambari, qala Malik Ibnu Anas rahimahullah, man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw kana fi qalbihi alaihim ghillun falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin. Kata beliau, barang siapa yang merendahkan salah seorang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia punya kedengkian kepada salah seorang di antara para sahabat Nabi, maka dia tidak punya hak sama sekali dalam bagian kaum muslimin. Ya, dia tidak punya hak sama sekali dalam bagian kaum muslimin. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi, dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah, adapun orang-orang yang datang setelah mereka. Karena di ayat sebelumnya, kalau Anda lihat di surah Al-Hasyr ini, di ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang para sahabat.
Di ayat ke-8 disebutkan tentang Muhajirin. Di ayat yang ke-9 disebutkan tentang Ansor. Baru di ayat yang ke-10 disebutkan tentang orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Yaitu mereka yang hidup setelah para sahabat, mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang atau saudara-saudara kami yang mendahului kami." Yang mendahului kami lebih khusus di sini adalah para sahabat Nabi SAW. Maka ciri seorang Muslim, ciri seorang yang berada di atas sunnah, dia mendoakan para sahabat Nabi SAW. Makanya para ulama senantiasa membubuhkan radhiyallahu anhu setiap kali menyebutkan para sahabat Nabi. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan, ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian. Ya, ada kedengkian terhadap para sahabat Nabi SAW. Terhadap orang-orang yang beriman, terutama para sahabat Nabi SAW. Nah, faman tanaqqasahum aw kana fi qalbihi alaihim ghillun falaysa lahu fi fai'i haqqun. Maka barang siapa yang merendahkan para sahabat, lebih lanjut kata Imam Malik, barang siapa yang merendahkan para sahabat atau di dalam hatinya ada kedengkian terhadap para sahabat, maka dia tidak ada bagian dari kaum muslimin. Wa akhraja Abu Nuaim an rajulin min waladi Zubair qala kunna 'inda Malik fadzakaru rajulan yatanaqqasu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika dikatakan kepada Imam Malik bahwa ada seseorang yang dia ini merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik faqara'a Malik hadhil ayah. Kemudian Imam Malik membaca firman Allah di akhir surah Al-Fath. Allah Azza wa Jalla mengatakan dengan memuji para sahabat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau itu yaitu para sahabat Nabi SAW sangat keras kepada orang-orang kafir dan saling berkasih sayang terhadap sesama mereka. Engkau melihat mereka sujud, engkau melihat mereka rukuk, ya, dan engkau melihat yabtaghuna fadlan minallah, dan mereka mencari karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanda mereka bisa kau dapati dari bekas-bekas sujud mereka, sisa-sisa sujud mereka yang ada di wajahnya. Itulah permisalan mereka di dalam kitab Taurat. Itulah permisalan para sahabat di dalam kitab Injil seperti benih yang kemudian tumbuh, kemudian semakin tegak menancap, kemudian semakin kuat dan semakin kuat. Yang petani kalau melihat tanaman seperti itu sangat senang. Ya, petani ketika melihat tanaman seperti itu sangat senang. Itulah ibarat para sahabat Nabi SAW yang dididik, digembleng oleh Nabi SAW. Mereka semakin tegak, mereka semakin mengakar kuat akidahnya, ya, menyenangkan Nabi, menyenangkan Allah dan Rasulnya. Nah, Allah menjadikan para sahabat seperti itu, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat orang-orang kafir marah. Jadi kemunculan sahabat ini, itu tujuannya salah satunya adalah untuk Allah membuat orang-orang kafir marah. Nah, ini yang menarik. Ini yang dijadikan pendalilan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Faqala Malik, man asbaha fi qalbihi ghaidun ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad asabathul ayah. Maka barang siapa yang ketika disebutkan sahabat dia marah, dia murka, belenek sama para sahabat, ya itu yang dimaksud sama Allah dalam ayat tadi. Siapa mereka? Salah satunya dan yang paling menonjol adalah Rafidhah, orang-orang Syiah. Ketika disebutkan tentang Abu Bakar, panas hatinya. Ketika disebutkan tentang Umar, tambah panas, tambah kobong dia. Maka mereka inilah orang-orang yang disinggung oleh Allah di dalam surah Al-Fath. Karena memang para sahabat itu adalah ujian bagi orang-orang kafir. Agar mereka marah, agar mereka murka. Dan Rafidhah termasuk di antara orang-orang kafir. Di sini ada sebuah kisah tentang Imam Malik yang pernah bertemu dengan rajulun minal alawiyin,
Imam Malik pernah bertemu dengan salah seorang dari Alawi, yaitu seorang yang bernasab kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang di sini ceritanya. Intinya terjadi dialog antara Imam Malik dengan orang tersebut. Orang tersebut mengatakan kepada Imam Malik, "Man khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Imam Malik, siapa sih orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Malik mengatakan Abu Bakrin. Orang ini mengatakan lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Imam Malik mengatakan, "Tsumma Umar." Kemudian Umar. Kemudian orang ini mengatakan lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Kemudian kata Imam Malik, "Al-Khalifatul Maqtul Zulman, Utsman." Yang berikutnya, orang terbaik setelah Nabi, setelah Abu Bakar, setelah Umar adalah seorang khalifah yang terbunuh secara terzalimi. Ya, Utsman bin Affan maksudnya. Beliau terbunuh secara terzalimi. Karena beliau dihasut oleh provokator-provokator, ya, dihasut. Beliau tidak becus menjadi khalifah. Beliau banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam kepemimpinannya. Sampai akhirnya beliau dibunuh oleh para demonstran. Nah, itu demo pertama dalam Islam itu. Korbannya Utsman bin Affan. Kemudian apa kata orang ini mendengar jawaban Imam Malik? Orang ini mengatakan, "Wallahi la ujalisuka abadan." Wis, demi Allah, aku tidak mau duduk di majelismu lagi selama-lamanya. Ngamuk dia. Marah. Ketika disebutkan nama-nama para sahabat Nabi SAW, orang ini mengatakan kesimpulannya, aku nggak mau lagi duduk bersamamu. Apa kata Imam Malik? Fal khiyaru ilaika. Maka pilihan ada di tanganmu sendiri. Kalau bahasa kita, Surabayaan, karepmu. Ya, kau nggak mau duduk bermajlis denganku, karepmu. Nah, ini seorang ahli ilmu itu gitu ya. Dia tidak mengikuti selera pasar. Ketika ada jamaahnya yang nggak suka karena penyampaiannya, padahal dia menyampaikan kebenaran. Ada jamaahnya nggak cocok. Waduh, Ustadz ini terlalu kencang, terlalu keras. Anak nggak mau lagi ngaji sama dia. Jangan terus Ustadz itu ngikuti seleranya dia. Oh ya sudah wis, saya lembek wis. Saya nggak lagi mengingkari syirik. Saya nggak lagi mengingkari bid'ah. Saya nggak lagi mentahdir dai-dai yang menyimpang. Saya lebih bijak lagi. Ngikuti seleranya jamaah. Enggak. Maka tirulah Imam Malik. Kalau ditinggalkan sama jamaahnya, padahal dia menyampaikan kebenaran, ditinggalkan sama jamaahnya karena dianggap terlalu keras, terlalu keras, maka katakan seperti ucapan Imam Malik, al-khiyaru ilaika, pilihan ada di tanganmu sendiri. Bahasa kita, karepmu. Kau mau duduk denganku, bermajlis denganku silahkan, kau nggak mau ya silahkan. Ya, kita tidak merubah konsep dakwah kita, yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Faqarrara aqidata ahli sunnah fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa haula humul a'immatul muttaba'un. Maka di sini Imam Malik menegaskan akidah ahli sunnah wal jamaah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di sini ada ucapan Imam Asy-Syafi'i. Di ucapan Imam Syafi'i ini ada 4 halaman jamaah. Kurang berapa menit? 7 menit ya. Ucapan Imam Syafi'i ini saya kira panjang. Mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini untuk menegaskan bahwa Imam Syafi'i ini meskipun beliau punya madhab sendiri, itu madhab dalam bidang fikih ijtihad. Madhab Syafi'i itu maknanya adalah yaitu kesimpulan-kesimpulan ijtihad, kumpulan dari kesimpulan ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i. Memang dalam perkara-perkara yang terjadi ijtihad. Maka kumpulan-kumpulan ini, pendapat-pendapat Imam Syafi'i, itu yang disebut dengan mazhab Asy-Syafi'i. Adapun dalam perkara metode memahami agama, dalam perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang pokok, maka Imam Asy-Syafi'i berjalan di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ini yang nanti akan kita tegaskan pada poin-poin, pada poin Imam Syafi'i, bagaimana Imam Asy-Syafi'i memandang kedudukan para sahabat Nabi SAW, bagaimana ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang wajibnya mengikuti pemahaman para as-sahabat, para sahabat Nabi SAW. Ya, maka muncul orang-orang di zaman sekarang yang aneh. Kita fikihnya ikut Syafi'i, tapi akidahnya ikut Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Akhlaknya ikut Imam
Al-Ghazali misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ini gaduh-gaduh. Kenapa nggak ikut madhabnya, akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Karena mereka tahu akidahnya Imam Asy-Syafi'i itu tidak seperti akidah mereka. Tapi anak kira ini bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.